masalah ijazahnya Pak Jokowi ini ditangani dengan lebih fair oleh kejaksaan sebagai pembalasan barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini akhirnya ada fakta yang mengejutkan dan dibongkar oleh tim kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa yang bernama Lufti Hakim dan Wirawan Adnan ya. Jadi ini beliau membahas ada kejanggalan di dalam persidangan Dr. Tifa terkait ijazah Jokowi yang menyeret Dr. Tifa dan Roy Suryo pencemaran nama baik ya. Jadi beliau ya membongkar bahwa ketiadaan bukti puslapor atau zong. Jadi inti polemik dari persidangan ini ternyata ditemukan ya fakta bahwa tidak ada berita acara pemeriksaan atau BAP dari Pusat Laboratorium Forensik ya atau Puslapor Polri ataupun daftar saksi ahli forensik di dalam berkas perkara resmi yang diserahkan ke tim hukum Roy Suryo CS. Jadi tim hukum Dr. Tifa dan Roy Suryo menilai ini adalah penipuan alias zong. Jadi menurut tim hukum Dr. Tifa ini kasusnya kelihatan banget dipaksakan. Karena memang tidak ada berkas acara hasil daripada laboratorium Puslapor Polri tentang pemeriksaan ijazah Jokowi yang waktu itu katanya ya dibilang identik. Yang menarik setelah kami mempelajari surat dakwaan kemudian kami cocokkan dengan daftar barang bukti, ternyata ada sesuatu yang luar biasa, Mas. Ternyata Polda ini selama ini memproduksi hoax. Ternyata kita selama ini di prank. Oh, di prank. Prank itu maksudnya bohong? Saya nggak tahu bohong atau dusta ya. Kira-kira di antara dua kata itu lah. Ya, mereka mengatakan bahwa ada hasil laboratorium atau laboratorium kriminal gitu kan. Kemudian yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu identik dengan ijazah-ijazah yang lain. Ada dua dokumen di dalam surat dakwaan itu yang menyebutkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik. Yang satu itu nomor 4578 garis miring DCF garis miring 2025 tanggal 7 Oktober 2025. Yang kedua itu berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik ya barang bukti digital nomor pemeriksaan 130 minus 7 Romawi minus 2025 minus LDF minus PMC ya mestinya Polda Metro Jaya ya tanggal 14 Oktober 2025. Oh, sama-sama Oktober? Sama-sama Oktober. Yang satu 7 Oktober dan satu seminggu kemudian. Kesannya itu kan kuat sekali surat dakwaan itu kan. Tapi apa yang terjadi? Kami kemudian memeriksa di dalam daftar barang bukti dua laboratoris kriminalistik ini tidak ada dalam daftar bukti. Keduanya. Tidak ada dalam daftar saksi. Daftar barang bukti. Dan kan mestinya kalau ada pemeriksaan laboratoris seperti itu kan juga akan diajukan ahli untuk menjelaskan hasil pemeriksaannya. Ini juga tidak ada ahli yang dimasukkan ke dalam daftar saksi atau ahli untuk menjelaskan tentang hasil laboratorius tadi itu. Itu segawat apa kalau memang faktanya begitu? Ini inti jantungnya, jantung dari perkara ini. Jantung dari perkara ini adalah bahwa mereka memfitnah Jokowi karena menurut hasil pemeriksaan laboratoris itu identik asli, gitu loh. Nah sekarang nggak ada bukti bahwa itu identik, bahwa itu asli, tidak ada. Terus bagaimana kita akan membuktikan bahwa ini fitnah? Nah, bisa saja kasus pencemaran nama baik Jokowi yang menyeret Dr. Tifa di persidangan ini kemungkinan ya bisa saja batal ya. Karena Roy Suryo sudah mengajukan pra-peradilan yang pertama menang. Nah, pra-peradilan nanti yang kedua kemungkinan bisa menang juga dan ini bisa membuat Jokowi senang, kabar baik karena beliau tidak perlu dihadirkan di persidangan ya. Dan ini diungkapkan juga oleh tim hukum yaitu Ahmad Khaldinuddin. Hari ini Jokowi sedang bermanuver untuk menghindari persidangan dengan cara apa? Ada dua skenario yang akan dijalankan. Pertama, Jokowi akan mengkondisikan agar pra-peradilan bisa dimenangkan yang seolah-olah itu kemenangan orang yang mengajukan pra-peradilan, padahal itulah yang diinginkan Jokowi. Karena setelah pra-peradilan menang, status tersangka gugur, tidak ada sidang tentang ijazah Jokowi dan Jokowi tidak perlu lagi hadir di persidangan. Maka kami di tim
anti kriminalisasi akademisi dan aktivis telah meneguhkan tekad bahwa jika ada pilihan maka kami tidak mengambil pilihan. Kami telah menyatakan ini adalah kewajiban. Apa itu? Kami berkewajiban duduk berdiri bersama rakyat, membela kedaulatan rakyat untuk terus menuntut mengadili Jokowi ketimbang mengikuti kehendak oligarki yang ingin mencarikan jalan keluar untuk Jokowi agar tidak diadili. Salah satu yang bisa memaksa Jokowi diadili adalah kasus ijazah palsu. Jokowi sudah digugat 6 gugatan perdata, tapi Jokowi bisa mengelak, tidak bisa dipaksa ke pengadilan dengan dalih perdata bisa diwakili. Tetapi ketika Jokowi 30 April 2025 membuat laporan polisi, Jokowi terjebak. Karena dia yang menuduh, maka dia yang wajib membuktikan dengan hadir di pengadilan menunjukkan ijazahnya. Perjuangan untuk memaksa Jokowi diadili di persidangan tentang ijazahnya sudah di ujung tanduk. Namun hari ini Jokowi sedang bermanuver untuk menghindari persidangan dengan cara apa? Ada 2 skenario yang akan dijalankan. Pertama, Jokowi akan mengkondisikan agar pra-peradilan bisa dimenangkan, yang seolah-olah itu kemenangan orang yang mengajukan pra-peradilan, padahal itulah yang diinginkan Jokowi. Karena setelah pra-peradilan menang, status tersangka gugur, tidak ada sidang tentang ijazah Jokowi, dan Jokowi tidak perlu lagi hadir di persidangan. Strategi yang kedua, Jokowi bisa menghindari pokok perkara manakala eksepsi dikabulkan. Bagi orang yang mengajukan eksepsi seolah itu kemenangan. Tetapi bagi Jokowi, eksepsi diterima itu juga jalan keluar agar dia selamat dan tidak perlu hadir di persidangan. Dan sayangnya, sekali lagi sayangnya, kita yang dari dulu berjuang untuk rakyat dalam rangka membela kepentingan rakyat agar Jokowi diadili dengan ijazahnya itu, ini akan kehilangan objek perkara karena ada apa? Oligarki. Oligarki inilah yang sedang terus dan akan mengkondisikan jalannya proses persidangan sehingga hasil akhirnya kita akan ditipu. Kenapa? Tidak ada objek pembuktian ijazah palsu. Kenapa? Karena berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena eksepsi dikabulkan. Kenapa? Karena status tersangka gugur. Kenapa? Karena itu nanti akan dieforiakan sebagai sebuah kemenangan. Padahal ini adalah jalan keluar bagi Jokowi untuk keluar dan tidak bisa diadili oleh rakyat. Maka sekali lagi, ketika posisi itu ada di depan kami, maka kami di tim anti kriminalisasi akademisi dan aktivis telah meneguhkan tekad bahwa jika ada pilihan maka kami tidak mengambil pilihan. Kami telah menyatakan ini adalah kewajiban. Apa itu? Kami berkewajiban duduk berdiri bersama rakyat, membela kedaulatan rakyat untuk terus menuntut mengadili Jokowi ketimbang mengikuti kehendak oligarki yang ingin mencarikan jalan keluar untuk Jokowi agar tidak diadili. Kami penting menyampaikan ini karena ini adalah bridging hingga pada saatnya seluruh skenario Jokowi kami bongkar tuntas. Juga skenario dari oligarki dan siapapun yang mengaku berjuang tetapi dia berkhianat pada perjuangan. Siapapun yang berkhianat pada perjuangan, kita tidak pernah membela orang per orang. Ketika orang per orang itu sudah mengubah arah perjuangan hanya mencari keselamatan diri, kemudian menghilangkan objek perjuangan rakyat, kita tegaskan posisi kita ada bersama rakyat. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada penjelasan yang sangat masuk akal ya dari
advokat senior yang bernama Profesor Dr. Herman Kadir ya. Jadi beliau mengatakan konflik antara polisi dan Kejaksaan Agung yang menyeret Jampitsus Febri Adriansyah. Jadi ini akan berpotensi imbas ke ijazah Jokowi katanya. Ada kemungkinan besar Kejaksaan Agung akan melakukan serangan balik kepada kepolisian dengan cara membuka titik mati institusi lawan, salah satunya atau imbasnya pada politik yang diprediksi, kemungkinan kejaksaan akan berbalik menyerang dengan menangani kasus gugatan ijazah Jokowi secara lebih adil atau fair. Jadi banyak masyarakat maupun pengamat politik serangan kepada Febri Adriansyah ya. Ini pasti ada ditunggangi oleh geng Solo. Jadi kemungkinan akan ada perlawanan selanjutnya. Apakah benar apa yang disampaikan Profesor Herman Kadir ini ya, kita akan melihat ke depan seperti apa. Apakah kasus ijazah palsu ini bakal benar-benar ya diadili secara fair dan akan menyeret Jokowi ke pengadilan. Kalau ada orang sakit itu tinggal bayar sesuatu, dia intip 1 kali 24 jam pergerakan si Febri ini. Pasti diintip terus itu. Oh, hari ini kau bawa emas, besok kau bawa uang ke situ. Oh, kau naruh uang di sini. Itu pasti udah diintip. Berarti udah dipantau lama ya? Dari pantau lama. Saat ini kan kalau kasus ijazahnya Pak Jokowi kan kejaksaan cenderung beriringan dengan polisi. Iya. Ya. Dengan adanya kasus ini mungkin nggak kejaksaan tiba-tiba berbalik? Nyerang? Dengan Jokowi. polisi lah, iya. Nyerang polisi. Udah pasti lah Pak. Sakit hati lah dia. Institusinya dijelekin. Siapa nggak sakit hati Pak? Institusi kejaksaan hari ini direndahkan martabatnya sama kepolisian. Pasti itu nanti Dia akan berbalik ya. oh iya. Masalah ijazahnya Pak Jokowi ini ditangani dengan lebih fair oleh kejaksaan sebagai pembalasan barangkali. Aduh. Kejaksaan dikritik, kok bisa P21? Tapi kan keburu dihentikan di pra-peradilan dan pengadilan. baru masih di sidang. Dia masih di sidang kan? Dihentikan ya, kalau bilang perintah itu bagus itu. Iya. Dan mudah-mudahan ini sih bukan. Saya Saudara Jaksa Penuntut Umum izin yang mulia, kami ingin membawa laprim ijazah Jokowi ini dulu terlebih dahulu. Iya. Dengan makin lagrim laboratorium kriminal yang independen. Iya. Ya, mantap kan? Iya. Independen banyak independen. Iya. Iya. Pakai Singapura aja, nggak usah jauh-jauh, laprim Singapura, selesai itu. Mudah-mudahan jaksanya Begitu. Kan contoh kasus kemarin, orang juga mengaitkan ketika Kejaksaan Agung itu membebaskan Roy Suryo dengan Tifa misalnya. Oh berarti Kejaksaan Agung mungkin ingat dengan pernyataan Presiden. Jangan semuanya dimasukkan ke penjara. Kalau itu benar-benar ijazahnya palsu, terus ini dijebloskan kan enggak? Enggak match. Nah bisa juga Presiden ingin memperpanjang Sanitar Burhanuddin menjadi Jaksa Agung. Sehingga ini tidak nyaman juga kan yang calon-calonnya. Jadi sekali pukul 2-3 pulau terlampaui. Jadi konflik di dalam elit juga sangat mungkin terjadi. Nah seperti itu. Rivalitas di dalam itu tadi. Yang di luar juga jadi tidak nyaman. Oh ada potensi menjadi Jaksa Agung, kemudian menjadi hilang dengan Sanitar Burhanuddin tetap jadi Jaksa Agung. Oh, ini kan bahkan diisukan sakit berat, ya kan? Tapi kemarin yang menarik adalah dia ke Majalengka, reuni Jaksa Agung, kan? Jaksa Agung, reuni dengan orang-orang Majalengka. Kan artinya pesan bahwa saya sehat. Isu bahwa dia sakit digugurkan dengan acara reuni itu. Jadi itu kan kalau kita lihat sebuah peristiwa hukum jadinya bisa ya mungkin orang akan menuding cocokologi gitu kan. Ya tapi dalam ilmu politik ya ini semua pertarungan parameternya tersedia, tinggal kita menganalisisnya seperti apa. Jadi ada pertarungan di situ, orang-orang yang dulu nyaman dengan rejim lama sekarang akan dibabat oleh Presiden Prabowo, maka ini mereka butuh pengamanan untuk menyingkirkan orang-orang yang akan memberatkan dia, juga mengganggu bisnisnya. Jadi ini dukungan kita terhadap kepolisian juga
harus melalui proses hukum yang benar, bukan kemudian ada framing atau opini publik. Jadi secara teoritis, Bung Indra, di dalam kajian politik itu dikenal yang namanya ada akses terhadap sumber daya ekonomi, ada jaringan patronase. Jadi semuanya betul-betul si ini menjadi pejabat dibiayai oleh siapa? Oh, dulu dibiayai oleh oligarki yang mana? Ini kan punya kepentingan semuanya. Jadi dalam sistem patronase, aset menjadi sumber kekuatan politik. Dan kekayaan juga menciptakan loyalitas jaringan. Maka jaringan juga memberikan perlindungan terhadap pemilik aset. Nah, dan perlindungan tersebut juga menjadi posisi tawar politik, begitu. Adakah perintah dari Presiden Prabowo kepada Jaksa Agung untuk menyelesaikan kasus Febri ini sampai ke tingkat apa? Belum ada penjelasan sama sekali dari istana. Info yang abang punya? Sampai sekarang mestinya menurut saya Presiden belum memanggil Jaksa Agung, belum memanggil Kapolri, belum memanggil KPK dalam kasus ini, ya kan? Jadi yang seperti saya bilang tadi, sayangnya sapu untuk membersihkan kotoran itu sapunya juga kotor. Maka sepertinya Presiden di dalam beberapa kasus untuk membongkar jaringan korupsi ini, dia memakai penjahat untuk melawan penjahat. Supaya kemudian saling buka. Dan kita senang aja kalau kejaksaan membongkar kepolisian, kepolisian membongkar kejaksaan, KPK membongkar kejaksaan, kejaksaan membongkar KPK dan sebagainya, menurut saya bagus saja supaya oknum-oknum itu bisa segera kita masukkan sampah sehingga negara mulai betul-betul konsisten menjalani pemberantasan korupsi, begitu. Bagaimana dengan keterlibatan penyebutan nama dari Dirce Bais yang ikut ke Polda Metro Jaya? Apa yang terjadi, Bang? Ya, saya kira ini kan menarik ya. Mengapa ada dugaan tadi Dirce Bais TNI itu ya? Kemungkinannya adalah koordinasi masalah PKH. Nah, ini kan ada teman sejawat. Brigjen Wahyu Yuniartoto ini bersahabat dengan Brigjen Polisi Arisonta Nasution yang sama-sama pernah menjadi ajudan Presiden Prabowo. Nah, ini juga menurut saya mungkin juga ada kaitan yang di aset-aset yang diambil oleh kepolisian, mungkin ini terkait dengan peristiwa temuan-temuan PKH, bisa juga. Jadi berkoordinasi gitu ya. Nah, belum lagi misalnya Febri Ardiansah ini juga bagian dari Satgas PKH. Nah, salah satunya tentu saja yang menarik, Brigjen Polisi Arisonta Nasution ini itu kan tugasnya di Propam Polri. Mungkin juga berkoordinasi supaya kalau ada kaitannya dengan urusan ke peradilan militer atau apa, mungkin ini koordinasi. Karena kan yang menarik, kok tiba-tiba juga disebutkan ini ada kasus yang terkait dengan Asabri, kasus yang terkait dengan Jiwasraya. Bukankah kasus itu udah selesai? Kok dikaitkan lagi? Ada apa nih sebenarnya? Ini kan jadi menarik ya. Kalau Asabri tentu saja ada kaitannya dengan tentara kan. Nah, kemarin pun TNI mempersilahkan Kejaksaan Agung untuk memeriksa Kolonel Korpralatan Budi Utomo itu yang dianggap bagian dari BGN. Kan sudah ditahan, sudah. Nah, ini kan menarik, di dalam MBG itu salah satu dapur MBG itu adalah dapur milik kepolisian, ya kan? Dapur milik kepolisian paling banyak. Nah, itu juga kemungkinan akan berimbas kepada institusi kepolisian. Artinya tekanan yang diberikan oleh kejaksaan itu sangat kuat kepada SPPG yang dimiliki oleh kepolisian, sementara Presiden sendiri memuji bahwa SPPG ini yang paling terbaik. Itu yang terjadi sekarang. Iya, di tengah pujian, menurut saya begini loh. Sekarang Presiden itu betul-betul menggunakan apa? Presiden Prabowo ini kalau di Kopassus dia memang cenderung sebagai orang Sandiuda kan. Nah, orang Sandiuda itu di satu sisi dia memuji, tapi dia suruh nyelidiki gitu loh. Dia memuji tapi suruh menyelidiki. Nah, ini kemungkinan dalam kasus MBG ini dapur-dapur yang dimiliki kepolisian mungkin ya menurut saya
ada terimbas indikasi korup. Apakah ini yang juga dikemukakan oleh Irjen Polisi Purnawirawan Sony Sonjaya itu? Nah, kalau ini kena semua, berarti kan akan mengenai sejumlah Polres, sejumlah Polda, kan gitu. Jadi ini betul-betul satu rangkaian yang Presiden pasti dukung. Sikat aja, ya kan? Dadan aja yang dekat dengan saya sikat, apalagi yang enggak. Nah, ini kemudian akan mempengaruhi institusi kepolisian menurut saya. Karena kan ini bisa keberatan. Nah, MBG itu dapur-dapurnya selain dimiliki oleh kepolisian, TNI, dan juga partai politik banyak. Nah, ini juga menurut saya akan banyak nih nama-nama orang-orang partai politik yang terlibat. PDIP misalnya kencang. Sebutkan saja siapa anggota kami yang terlibat, akan kami sikat. Kan seperti itu. Partai lain ada yang ngomong gitu nggak? Belum ada. Jadi ini imbas dari bancakan di MBG ini kemana-mana. Imbas dari penertiban, Satgas Penertiban Kawasan Hutan, terutama pertambangan, yang kemungkinan melibatkan beberapa bintang, termasuk bintang Purnawirawan, ini gelisah mereka. Makanya kalau kita baca komentar-komentar, termasuk mungkin kita nanti akan diserang oleh buzzer-buzzer itu. Ya, buzzer-buzzer itu dibayar oleh orang-orang yang mungkin masuk tahanan dan juga yang berpotensi akan ditangkap oleh KPK, oleh kejaksaan gitu. KPK kan belum bisa, sampai sekarang belum bisa diharapkan, sehingga dianggap KPK harus bisa membuktikan. Ini KPK bagian dari rejim lama atau bagaimana? Oke. Nah, seperti itu. Kan kita juga punya surat dapat bocoran kan, surat di sejumlah Polda yang instruksinya bahkan kepada anggota kepolisian dan segala macam yang memiliki yang pribadi, secara pribadi mereka terkait dengan SPPG, kalau diperiksa sama kejaksaan menolak, artinya, dan harus didampingin dan segala macam. Artinya pihak kepolisian sekarang sangat menyadari bahwa sasaran utama dari terutama kejaksaan terkait dengan MBG ini adalah Polres. Ya, kepolisian anggota, bahkan anggota-anggotanya. Iya. Jadi itu tadi ya. Bukan Polres, Bang, karena yang punya itu kan sebetulnya yayasan. Iya. Artinya, tapi pribadi-pribadi juga banyak yang punya. Iya, makanya. Jadi ada oknum-oknum yang kemungkinan akan terlibat. Berarti yang polisi aktif juga, kan seperti itu. Ya. Jadi ini seperti surat-surat seperti itu bocor kan? Berarti di kepolisian juga ada yang membocorkan. Yang nggak suka juga dengan rejim elit yang sekarang berkuasa. Sama juga di Kejaksaan Agung itu. Yang akan melakukan rapat Zoom, tapi sudah beredar ke wartawan. Jadi di dalam Kejaksaan Agung ada yang membocorkan, di dalam kepolisian ada yang membocorkan. Ini parah ini, dua institusi ini. Jadi di dalam ada yang bocor, maka saya bilang ada konflik internal, ada eksternal. Di dalam juga gitu. Rencana akan ada rapat Zoom sampai Kejati, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri bocor. Ini juga supaya tidak melayani ya pemeriksaan dari kejaksaan, kan gitu. Dari perintah ini saja, konflik antara dua coklat ini, coklat muda dan coklat tua ini, sangat besar. Ini nggak mau diperiksa oleh ini, kan repot kita. Jadi ini menurut saya, Presiden sudah harus ambil alih persoalan ini. Ada masalah di dalam tubuh kepolisian dan Kejaksaan Agung. Tapi kan masalahnya formasinya yang belum clear ini, Bang. Iya. Kita kembali lagi tadi. Kenapa belum detail sama sekali? Ini masalahnya apa? Pihak dari baik dari pihak kejaksaan, penjelasan dari Kapuspennya tidak begitu jelas. Iya. Dari pihak TNI penjelasannya tidak begitu jelas karena denial semua. Iya. Itu bukan tentara kita nggak pernah suruh dan segala macam. Dari tim Tas Tipikor juga apa yang mereka dapat ini punya siapa? Tidak jelas juga. Kenapa ketidakjelasan ini berlangsung? Seolah-olah ini drama yang kita nikmati semua. Makanya ini betul-betul konflik politik. Makanya saya bilang tadi, Bung Indra, kita tidak bisa melihat hanya dari konstruksi hukum, tapi dari konstruksi politik. Memang ada pertarungan politik di situ. Maka ini saya bilang ini media massa juga menjadi bagian dari hoax, gitu loh. Bingung saya, kok fotonya sama ya? Satu media dengan ini, semua sama. Hampir sama semua. Loh berarti ada satu sumber informasi yang mengirim.
ke media, dimakan begitu aja, tidak difilter. Menurut saya. Foto gambar yang ada di rumah di Sentul misalnya kan? Iya, misalnya. Ada satu keluarga. Iya. Tapi Pak RW-nya mengatakan yang saya lihat cuma satu perempuan aja. Gambar satu orang perempuan. Gitu. Iya. Yang gambar itu saya nggak lihat. Ini makanya menjadi ujian juga bagi media massa. Ya. Anda tanpa sadar menjadi alat. Alat dari kekuatan-kekuatan politik ini. Dari elit-elit politik. Buzzer juga dikerahkan semua sekarang. Aneh kok sampai sekarang belum diumumkan. Ini kan harusnya penyelidikan. Ya. Baru kemudian tidak nyebut tersangka dong. Nanti kalau sudah penyidikan baru kumpulkan informasi dulu. Mengapa juga menghadirkan Jenderal Bintang 1, Bintang 2? Ini ada apa gitu ya? Apa nggak cukup dengan ajun komisaris polisi gitu aja, ya kan? Atau kompol gitu ya. Jadi perwira menengah yang paling rendah begitu ya. Ini kan sudah Bintang 2. Maka ini benar-benar pertarungan ambisi-ambisi juga, termasuk di dalam polisi. Ini ngapain juga bocor ke media massa? Polisi memerintahkan ini jangan mau diperiksa oleh kejaksaan. Ini dua institusi loh. Kita tidak mau institusi-institusi negara ini diadu domba. Yang rugi kita semua. Yang tepuk tangan antara oligarki hitam. Saya ingin menyelamatkan kepolisian supaya lebih profesional. Kejaksaan juga begitu. KPK begitu juga. Jangan jadi alat. Nah, gitu. Dan kan kita juga yang paling... dari surat yang beredar ya dari institusi kepolisian kan, yang paling bikin saya masgul itu ya, yang terkait dengan kalau ada warga yang melapor tentang segala sesuatu, itu harus diambil KTP-nya, harus di ini segala macam. Artinya kita melapor hak kita, kecurian misalnya, itu kita kayak diperlakukan sebagai tersangka karena terkait dengan kesiagaan kepolisian untuk menghadapi jaksa. Kan jadi korban warga akhirnya, Pak. Iya, jadinya kan sekarang satu pintu. Ya. Yang tadinya bisa masuk sini, keluar sini nggak satu pintu. Ketat nih sekarang. Jadi, ini siapa yang datang segala macam. Ya. Dan perintah ini jadi sebuah ketakutan. Nah, jadi memang menurut saya juga gini ya, nggak boleh harusnya Presiden Prabowo, itu nggak boleh, pejabat terlalu lama itu nggak boleh. Idealnya itu seperti Kapolri 3 tahun. Gitu loh. Ini kan enggak, di eranya Jokowi juga sudah 4 tahunan, ditambah ini hampir 2 tahun eranya Presiden Prabowo, udah 6 tahunan. Ini harusnya juga diganti supaya tidak menjadi kerajaan seperti kerajaan dia menguasai. Harus ada pengawasan. Kita tidak bisa lagi berharap pada Komisi 3, di mana Komisi 3 bidang penegakan hukum, kepolisian maupun kejaksaan, ini diam aja juga gitu loh. Harusnya kan bersuara nih. Nah, tapi kan ini seperti bagian dari orkestrasi, sehingga kita yang harus menyuarakan kepentingan atau perpanjangan lidah rakyat di dalam kasus-kasus seperti ini. Banyak polisi bagus, iya, tapi oknum polisi yang brengsek juga banyak, termasuk di kejaksaan. Maka kalau mau membersihkan, ya pakailah sapu yang bersih. Tapi mungkin seperti saya bilang tadi, Presiden menggunakan penjahat untuk melawan penjahat. Kalau orang bersih melawan penjahat, agak susah juga. Biar aja penjahat dipelihara dulu, dibenturkan, ditumburkan, baru kemudian akan membersihkan. Nah, mungkin ini bagian dari rencana reshuffle besar-besaran pada Agustus atau Oktober. Saya sedang menunggu pidato apa yang akan diucapkan Presiden Prabowo pada 16 Agustus mendatang di komplek DPR MPR itu. Apakah kasus ini, terutama pemeriksaan SPG segala macam, itu memberikan dampak kepada Kapolri sendiri yang sepertinya dipuji sama Presiden pada hari Bangka kemarin? Ya kan seperti saya bilang tadi, Presiden itu ya coba lihat, Presiden memberikan pangkat tambahan kehormatan, ya Agus Sutomo menjadi Jenderal Bintang 4 kehormatan, lalu Ludwig Pusung Bintang 3 kehormatan, dicopot tuh semuanya. Ya kan? Jadi pujian terhadap Kapolri bisa jadi sebentar lagi akan dicopot. Pujian juga mungkin terhadap elit Kejaksaan Agung dalam rangka untuk dicopot. Jadi bukan berarti ini benar-benar sedang menjalankan operasi Sandi Yuda begitu. Satu sisi dipuji, tapi dia suruh bentuk tim. Cari tuh dia, benar nggak? Kan sama, Dadan dikasih Bintang Mahaputra, copot juga. Jadi menurut saya ini benar-benar Presiden itu sekarang telinganya udah panas nih, karena kita ngomong terus, lu omong-omong doang, katanya mau ngejar sampai Antartika, di depan mata lo aja enggak. Nah, sekarang mungkin udah waktunya
Presiden mendengarkan obrolan-obrolan kita ini, Bung Indra. Seperti itu.